Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bian Ramadan Indraraya dengan NIM 142240020 dari kelas EAA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal bisnis yang telah kami buat dengan produk krep rangun dengan nama Krabe. Untuk materi yang kami bahas meliputi konsep bisnis, analisis bisnis, rencana operasional, rencana organisasi, rencana pemasaran, rencana keuangan, rencana kegiatan, analisis risiko, dan lampiran. Latar belakang pemilihan bisnis, salah satu makanan yang mulai mencuri perhatian di kancah internasional, namun masih jarang ditemukan di Indonesia adalah krep rangun. Makanan ini berasal dari perpaduan kuliner Asia dan Amerika, berupa pangsit goreng yang diisi dengan campuran stik, kepiting, dan krim keju. Teksturnya yang renyah di luar serta lembut dan creamy di dalam menjadikan krep rangun sangat digemari sebagai camilan atau hidangan pembuka di restoran-restoran luar negeri. Sayangnya popularitas makanan ini belum banyak dikenal atau diadaptasi secara luas oleh pelaku usaha kuliner lokal, sehingga menciptakan peluang pasar yang besar dan belum tergarap optimal. Melihat potensi tersebut, ide bisnis krep rangun muncul sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat yang menginginkan camilan enak, praktis, namun tetap unik dan berbeda dari yang lain. Hal ini membuka ruang inovasi yang luas dan memungkinkan produk ini diterima dengan baik oleh lidah lokal. Dari sisi operasional, krep rangun termasuk jenis makanan yang mudah diproduksi dalam skala kecil hingga besar, serta memiliki margin keuntungan yang menarik. Oleh karena itu, bisnis ini dipilih sebagai peluang usaha yang menjanjikan dengan target untuk memenuhi selera pasar yang dinamis, kreatif, dan terbuka terhadap hal baru. Untuk menjangkau selera pasar yang lebih luas, krep rangun original akan hadir dengan cita rasa klasik yang memanjakan pecinta keju dengan tambahan isian keju yang meleleh. Untuk pasar atau target utama dari bisnis ini adalah konsumen berusia 17 hingga 35 tahun seperti mahasiswa dan pekerja kantoran yang gemar mencoba kuliner baru dan mudah dijangkau melalui platform digital. Berikutnya analisis bisnis, analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan, memiliki cita rasa unik, kemudahan bahan, proses sederhana, dan sajian yang menarik. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Tentunya perlu digoreng, teksturnya tidak awet, variasi kualitas bahannya juga kurang, terus kombinasi tidak familiar, dan sangat sensitif terhadap suhu. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Dengan tren kuliner food, pasar fast food, industri catering, ekspansi bisnis, dan pemasaran visual oleh krep rangun ini akan menjadi peluang yang besar untuk beroperasinya krep rangun. Lalu yang keempat ada threats atau ancaman. Tren kesehatan, fluktuasi harga, kompetensi produk, masalah rantai pasok, perubahan selera, dan resiko alergi yang membuat hambatan bagi krep rangun ini. Berikutnya, bisnis model kanvas atau BMC. Untuk customer segmennya itu ada mahasiswa dan remaja, lalu pecinta seafood dan pencari pengalaman kuliner. Lalu value propositionnya perpaduan unik kombinasi seafood yang renyah dan sensasi premium penggunaan kepiting memberikan kesan makan mewah dengan harga yang terjangkau. Kualitas bahan premium menggunakan daging kepiting asli sebagai bahan utama yang membedakan dari fast food pada umumnya dan memberikan nilai lebih tinggi. Untuk channel, dalam bisnis model kanvas atau BMC, elemen channel atau saluran merujuk pada strategi dalam menjangkau dan menyampaikan value proposition kepada calon pelanggan. Channel juga berperan dalam pemasaran produk sekaligus menjadi media komunikasi dengan calon pelanggan. Berikutnya, customer relationship, memberikan pelayanan yang terbaik. Dan kami juga fast respon loh ketika membalas pesan atau pertanyaan pelanggan dengan sigap, terutama jika melayani online. Review online, ajak pelanggan kita untuk memberi ulasan di media sosial atau kalau misalnya kita menentukan tempat yang tidak akan berubah-ubah, kita minta untuk rating di Google Maps. Lalu key research. Krep rangun kami memiliki resep rahasia, formula atau resep unik yang hanya dibuat oleh salah satu member kami loh. Sumber daya teknologi, memanfaatkan teknologi untuk menciptakan produk yang menarik di mata pelanggan. Lalu dalam platform pemasaran kelompok kami menggunakan platform sebagai media promosi seperti Instagram, WhatsApp, Twitter atau X, GoFood, ShopeeFood, dan lain-lain.
Dalam tim produksi dan tim pemasaran berisi anggota-anggota yang terampil yang bertugas dalam memproduksi dan membuat konten promosi baik di sosial media, antarmuka, atau event-event mengenai Crab Ramen itu sendiri. Pada bagian key activities, branding dan promosi juga dilakukan. Produk dijajakan via online dengan sistem pre-order dan juga akan dijual secara offline melalui stand ketika expo berlangsung. Nah, pesanan sudah bisa dipesan melalui sistem pre-order atau PO yang dapat diambil ketika kita telah membuka open PO dan dapat diambil di sekitar area kampus 1. Selain itu, pelanggan juga dapat langsung berbelanja ketika expo berlangsung nanti. Pemilihan bahan baku dan proses produksi harus sesuai dan tepat. Poin berikutnya, value proposition canvas atau VPC. Jobs yaitu mencari makanan cepat saji yang lezat dan unik, mencari alternatif dari makanan cepat saji yang itu-itu aja, menginginkan makanan yang bisa dibawa pulang atau take away ataupun delivery. Untuk pains-nya, makanan cepat saji seringkali terlalu berminyak atau kurang sehat, pilihan cemilan laut atau seafood yang masih terbatas di restoran fast food, dan rasanya cenderung monoton dan tidak ada variasi yang menarik. Untuk gains-nya, cita rasa gurih asin yang khas dari Crab Ramen, porsi yang pas dan mengenyangkan untuk cemilan atau pelengkap makanan utama, tampilan menarik dan cocok untuk dibagikan di media sosial. Produk dan servisnya yaitu cita rasa gurih asin yang khas dari Crab Ramen, porsi yang pas dan mengenyangkan untuk cemilan atau pelengkap makanan utama, tampilan menarik dan cocok untuk dibagikan di media sosial. Pains Relievers yaitu menyediakan pilihan varian Crab Ramen yang rendah minyak, yaitu dengan cara air fryer, yaitu menggunakan bahan baku berkualitas dan halal, harga terjangkau dan porsi sesuai. Untuk gain creators-nya, rasa unik dan belum banyak ditawarkan kompetitor fast food, cocok untuk semua usia dan tambahan saus Thailand yang menambah sensasi rasa, sepertinya itu saus bangkok. Berikutnya, rencana operasional. Untuk lokasi usaha ini, kami akan beroperasi dari dapur produksi di Jalan Seturan 3 nomor 3A, Yogyakarta. Lokasi ini strategis dan cukup untuk mendukung proses produksi serta pengemasan. Untuk PO, pelanggan melakukan pemesanan maksimal H-1 melalui WhatsApp, Instagram, atau Google Form. Jadwal PO akan diumumkan setiap minggu melalui media sosial. Untuk pembelian bahan baku seperti crab stick, cream cheese, kulit pangsit, dan bahan lainnya akan dibeli dari supplier lokal sesuai kebutuhan PO. Pembelian dilakukan sekitar 2-3 kali seminggu. Untuk produksi dilakukan sesuai jumlah pesanan yang masuk. Proses produksi dimulai pukul 8 dan selesai maksimal pukul 10 oleh 2 staf dapur. Lalu pengemasan. Produk dikemas menggunakan kemasan ramah lingkungan berstiker brand usaha kita untuk menjaga kesan profesional dan higienis. Pada distribusi, pesanan akan dikirim langsung oleh staf pengantar mulai pukul 11 dengan jadwal pengantaran yang disusun berdasarkan rute yang efisien. Untuk jam operasionalnya, pengiriman PO setiap hari pukul 8 sampai 8 malam. Dan untuk pengantaran setiap hari pukul 11 sampai 2 siang. Untuk rencana organisasi, kita ada koordinator operasional, yaitu yang memimpin jalannya usaha, membuat jadwal, mengatur rapat tim, dan memastikan semua anggota menjalani tugasnya. Untuk produksi, bertanggung jawab membuat produk, dari menyiapkan bahan, membuat isian, hingga menggoreng dan menyajikan Crab Ramen. Dari keuangan, mencatat pemasukan dan pengeluaran, menyusun laporan keuangan, dan mengatur kas modal. Untuk tim marketing, menangani promosi online, Instagram, TikTok, membuat caption dan konten-konten yang menarik, serta menjalankan promo khusus. Dan untuk tim desain dan branding, itu mendesain logo, kemasan, banner, serta konten visual untuk promosi. Dan logistik tentunya membeli bahan baku, mengatur penyiapan alat dan bahan, serta memastikan semuanya tersedia untuk promosi. Untuk harganya, ini dibanderol dengan 12.000 untuk 3 pieces. Isian crab stick-nya dan cream cheese-nya yang gurih serta kulit wonton yang digoreng renyah. Untuk promosinya, diskon khusus selama bulan pertama pembukaan.
penyebaran brosur di tempat-tempat ramai, promosi melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, Line, WhatsApp, Shopee Food, itu untuk melayani ya, dan potongan harga untuk menarik dan mempertahankan konsumen di awal peluncuran. Lalu sistem pemasaran dan distribusi tempatnya yaitu ada di UPNVK. Selain itu distribusi ini juga dilakukan COD juga. Untuk rencana keuangannya kira-kira seperti ini, biaya tetapnya dengan total 22.000 dan biaya variabelnya total 137.975. Total biaya usahanya 159.975 dengan HPP atau harga pokok produksi 3.555 per unit. Dengan penerimaan 540.000 dan diperoleh keuntungan sebesar Rp380.025 per bulan. Untuk BEP-nya 3.400 unit. Dalam rencana kegiatan, kita melakukan survei pasar dan diskusi tim. Yang kedua, uji resep dan riset bahan. Yang ketiga, perencanaan produksi dan pembelian alat. Yang keempat, promosi dan branding. Yang kelima, kita mulai produksi awal, batch pertama. Lalu penjualan dan distribusi, dan yang terakhir, evaluasi dan membuat laporan. Berikutnya, analisis risiko. Yang pertama, risiko bahan baku. Krep ramen ini membutuhkan bahan seperti crab stick, cream cheese, kulit lumpia, dan bumbu. Fluktuasi harga atau kelangkaan bahan dapat mempengaruhi produksi. Nah, mitigasinya yaitu membangun kemitraan dengan supplier terpercaya, menyimpan stok bahan baku kering dalam jumlah yang cukup. Yang kedua, risiko produksi dan kualitas. Jika proses produksi tidak terkontrol, kualitas bisa berbeda tiap batch. Risiko higienitas jika pengolahan tidak sesuai standar. Nah, salah satu mitigasinya yaitu menerapkan SOP produksi yang ketat. Dan yang ketiga, risiko pasar dan persaingan. Krep ramen bisa jadi tidak populer jika tren berubah. Banyaknya camilan seperti dimsum atau risol mayo. Nah, itu untuk cara mitigasinya yaitu berinovasi varian rasa. Misalnya ada spicy crab, cheese crab, dan lain-lain. Promosi lewat media sosial dan food influencer juga dapat meningkatkan jumlah penambahan pemesan. Lalu yang keempat, risiko operasional dan logistik. Krep ramen rentan rusak jika pengemasan tidak tepat. Salah satu langkahnya untuk mengurangi itu adalah menggunakan kemasan vakum seal atau cooling box. Yang kelima, risiko finansial. Harga bahan seperti crab stick dan cream cheese itu bisa mahal. Mitigasinya menerapkan harga jual yang kompetitif namun tetap menguntungkan. Dan yang terakhir, risiko reputasi. Jika produk tidak fresh atau rasanya kurang sesuai, maka bisa jadi omongan orang-orang kalau produk ini kurang gitu. Nah, langkah yang kami lakukan adalah menyediakan layanan untuk komplain atau untuk memberi kritik kepada produk kami dan garansi pengembalian. Lalu ini ada contoh pelampiran atau dari poster krep ramen kita. Dan ini adalah IG-nya, krabe.ramen. Jangan lupa di follow ya. Terima kasih. Sekian proposal bisnis dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.